Cek. Baik, puji nama Tuhan. Shalom semuanya, Jemaat Pangrango. Apa kabar? Baik. Puji nama Tuhan. Sebelum kita akan memulai ibadah, kita mau memberkati, mengurapi, mendoakan anak-anak kita yang datang lebih awal. Mungkin ada banyak yang masih belum datang ya. Silakan adik-adik, tepuk tangan buat adik-adik. Ya. Ya, baik para orang tua, kita semua yang hadir, boleh kita mengarahkan tangan kita buat anak-anak ini, biarlah mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa di masa depan mereka, semakin mengenal Tuhan dan cinta Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk setiap anak-anak yang ada di gereja ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan menyediakan masa depan yang terbaik buat setiap anak-anak ini ya Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan anak-anak ini, Tuhan membentengi, Tuhan melindungi ya Tuhan. Jadikan mereka anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mengasihi Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati pendidikan mereka ya Tuhan. Biarlah mereka menjadi anak yang pintar, anak yang berprestasi ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan selalu menjagai mereka ya Tuhan dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berkati pertumbuhan mereka ya Tuhan. Biarlah apapun cita-cita mereka, semuanya Tuhan akan jawab yang terbaik bagi mereka ya Tuhan. Berkati para orang tua mereka, diberikan hikmat, sukacita di dalam mendidik, membesarkan anak-anak mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa mengurapi juga para kakak-kakak sekolah minggu yang mengajar firman Tuhan kepada anak-anak. Diberkati Tuhan, diberikan kesabaran, diberikan urapan yang dari Roh Kudus untuk mengajarkan firman Tuhan bagi anak-anak ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah namamu ya Tuhan. Kami lepaskan urapan, kami lepaskan berkat atas setiap anak-anak. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan berkati adik-adik, silakan kembali ke ruang ibadah anak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, amin. Saudara siap untuk bersyukur di hadapan Tuhan, haleluya. Kami datang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami akan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, beracaralah dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Biar hanya nama Tuhan yang kami tinggikan, biar hanya nama-Mu yang kami sembah ya Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau nyatakan sembah kami di hadapan-Mu. Kami mau nyatakan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Bahwa hari-hari ini telah kami lewati bersama dengan Engkau ya Tuhan. Dengan sukacita yang melimpah. Di masa-masa yang tidak mengenakan Engkau ada Tuhan. Kami percaya Engkau ada ya Tuhan. Engkau menemani setiap langkah kehidupan kami. Bahkan di tahun 2026 ini kami percaya Engkau Tuhan yang turun tangan untuk menyelesaikan setiap apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Berikan kemuliaan untuk Tuhan saudaraku. Terpujilah Engkau ya Bapa. Terpujilah Engkau Yesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih-Mu, kasih
mau bersyukur, angkat tanganmu. Engkau yang kami sembah Tuhan. Ku sembah dan ku sembah. Berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita. Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Kami mau nyatakan pujian ini dengan lebih sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Yang merasakan kasih Tuhan boleh nyatakan. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Mari bangkit berdiri saudaraku, katakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari nyatakan pujian dan sembah-Mu di hadapan Tuhan. Jikalau hari-hari sebelumnya engkau diberkati Tuhan, nyatakan sembah-Mu, nyatakan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Tuhan sangat senang bahwa Dia ketika kita menyembah Tuhan. Kau yang kami sembah selamanya. Sampai akhir hidup ku mau menyembah selamanya. Kami nyatakan
sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kami mau bersyukur lebih lagi Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Yang mau lebih lagi bersyukur, angkat suaramu, katakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sungguh Kau yang layak kami sembah Tuhan. Kau yang layak kami puji. Kau yang layak kami tinggikan. Kami mau mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kebaikan Tuhan. Saudara yang setuju kalau Tuhan itu baik, boleh dong kasih tos kanan kirinya. Katakan Tuhan Yesus baik. Mari yang siap masuk gerbangnya dengan mengucap syukur. Sama-sama lambaikan tanganmu. Bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat puji.
Mari saudara, saya mau mengajak saudara lebih lagi menari, melompat buat Tuhan. Kita sama-sama menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang siap lebih lagi boleh dong kasih tepuk tangan di atas kepalanya buat Tuhan. Siap ya menari buat Tuhan. Katakan, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Sekali lagi katakan, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Sama-sama kita bersorak, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Siap ya? Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Sungguh kami rasakan sukacita surga di pagi hari ini. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitamu. Katakan, haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Are you ready? Come on. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Mari menari buat Tuhan. Mari bersuka cita di dalam Tuhan. Sama-sama yuk tangannya. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Allah yang kami sembah Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau nyatakan harapan kami di hadapan-Mu. Harapan kami untuk menyembah-Mu, harapan kami untuk selalu menyenangkan-Mu ya Bapa. Mari silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Kasih-Mu begitu besar untuk setiap kami.
di dalammu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam. Mari bangkit berdiri saudaraku. Kami mau letakkan harapan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sekalipun doa-doa kami belum terjawab, Engkau tetap Allah. Sembuh tidak sembuh, Engkau tetap kami sembah. Nyatakanlah kuasa-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab kami percaya tak pernah gagal rencana-Mu dalam hidup kami, bahkan di dalam keluarga kami. Mari kedua angkat tangan-Mu, katakan tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus. Kau Yesus kuat kami Tuhan. Ketika hari-hari ini kami tidak mampu, ketika hari-hari ini kami tidak sanggup, satu hal yang kami percaya, kami aman di dalam-Mu. Kami mau letakkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuat. Kami mau percaya, ku percaya ku aman dalam-Mu. Lebih lagi katakan harapanku. Kami nggak tahu Tuhan apa yang akan terjadi di tahun ini, tapi kami percaya Engkau kuat kami, Engkau pengharapan kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Yang mau berserah lebih lagi katakan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuat. Kami percaya tahun ini Engkau genapi Tuhan. Kami percaya tahun ini Engkau sembuhkan Tuhan. Kami percaya tahun ini Engkau pulihkan Tuhan. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu.
hadapan kami Tuhan. Hanya Yesus satu-satunya yang sanggup menopang kehidupan kami. Hanya Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah mengizinkan setiap kami masuk di tahun 2026. Kami yakin dan percaya masih ada tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi setiap kami untuk kami boleh masuk di tahun 2026 ini. Ajar kami terus Tuhan mengerjakan apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, yaitu keselamatan dengan takut dan gentar akan Engkau. Biarlah setiap kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu berkata hari-hari ini adalah hari yang jahat. Ajar kami terus melekat kepadamu Tuhan. Karena di luar Engkau kami binasa. Berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan, lawat setiap kami, sentuh hati setiap kami Tuhan. Supaya kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Tetap kuat di dalam Engkau. Jauhkan setiap kami dari roh kesombongan yang mengandalkan hikmat manusia kami. Tetapi ajar setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh mengenal isi hati Tuhan bagi kami pribadi lepas pribadi. Dan Roh Kudus yang akan terus menerjemahkan. Untuk terus memberikan pengertian kepada kami. Apa maksud Tuhan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Dosa di dalam pikiran kami, dosa di dalam hati kami, di dalam perkataan dan perbuatan kami. Dan kami mengucap syukur di pagi hari ini. Tuhan masih terus melayakkan kami menaikkan puji-pujian bagi-Mu. Tuhan melayakkan kami menyembah Engkau yang kudus. Tuhan melayakkan kami untuk kami boleh men-sharingkan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Bersabdalah Tuhan bagi kami, dan kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur dan memohon pertolongan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk. Mari sama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya masih sangat rindu. Mohon izin Pak Gembala, boleh lampu yang ini agak silau kayaknya ya. Saya masih akan mengkhotbahkan, men-sharingkan kebaikan Tuhan. Masih tema Natal Bapak Ibu. Karena pada saat memasuki tahun 2026, Tuhan masih juga taruh itu. Keluarga-keluarga Kristen harus dipulihkan dan lebih dipulihkan di tahun 2026. Dan mari kita sama-sama membaca dari Injil Matius pasal yang pertama. Kita akan membaca dari ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-25. Maaf, kita baca dulu yang 19 ya, supaya jemaat lebih mengenal tentang perikop pembacaan ini. Demikianlah firman Tuhan, ayat 19 dulu ya Dek. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Berbahagialah setiap kita yang dilayakkan untuk mendengar kebenaran firman yang kudus, merenungkannya, melakukannya, dan menjadi saksi Kristus dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Shalom.
Selamat hari Minggu, selamat Natal, dan selamat masuk di tahun 2026. Sungguh merupakan satu sukacita yang luar biasa. Kalau Bapak, Ibu, dan saya boleh masuk di tahun 2026, itu semua karena ada tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh setiap kita yang dipercaya Tuhan masuk di tahun 2026. Terus tugasnya apa? Saya akan mengawali dengan kesaksian Bapak Ibu. Tanggal 31 Desember, jam 11 malam lebih 57, berarti kurang 3 menit lagi itu tahun baru Bapak Ibu. WhatsApp di grup tim pelayanan kami di Ambon masuk itu berita. Saya sempat berpikir, oh ini pasti mengucapkan tahun baru begitu. Jadi saya tidak buka Bapak Ibu. Saya pikir karena masih ada yang harus saya jawab, menurut saya lebih penting waktu itu. Tapi kok ini sampai pada nelpon nih anak-anak, kenapa? Begitu saya buka WhatsApp, ternyata anak drummer kami, tim kami ada pemain drumnya, usianya 3 tahun, meninggal di jam 23 lebih 57. Papa mamanya hancur Bapak Ibu. Dan pada saat anak tim kami melakukan video call, ada satu tangisan begitu, tangisan ayahnya dan ibunya begini. Aduh adek, kurang sebentar lagi loh tahun 2026. Kenapa adek tinggalkan papa? Anak ini menjadi anak kesayangan kami tim. Jadi sejak dia dalam kandungan, kemanapun papahnya pelayanan bersama kami, tim berangkat kemana, ke Kendari kemana, anak ini dalam kandungan selalu ikut Bapak Ibu. Dan sungguh luar biasanya memang anaknya menggemaskan sekali, sehingga anak-anak tim itu sayang banget. Saya rasa hancur Bapak Ibu. Membayangkan karena kami baru saja mohon izin Pak Gembala, Ibu Gembala. Kami baru pulang dari Ambon Bapak Ibu untuk kegiatan di sana. KKR pelajar Bapak Ibu bekerja sama dengan Jelai Kasih. Itu ruangan kapasitas 2.200 disiapkan oleh panitia. Jadi karena SMA itu rekomendasi gubernur, SMP rekomendasi dari wali kota untuk pelajar Kristen, ya disiapkan 2.200-an. Haleluya, yang datang 3.800 Bapak Ibu. Anak ini ikut juga. Kami sempat ngobrol, sempat bercanda dengan dia luar biasa. Tapi ternyata Tuhan Yesus lebih sayang dia Bapak Ibu. Dari situ saya merenungkan. Kematian daging kita, kematian kehidupan kita di dunia, tidak harus bicara soal sakit, tidak harus bicara soal umurnya tua, tetapi kapanpun Tuhan panggil, tidak ada kesempatan buat kita untuk kita tunggu dulu ya Tuhan. Dan bagian kita adalah mempersiapkan kehidupan kita. Kapanpun Tuhan panggil pulang, kita berkata, ini aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema khotbah masih sama, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Dan itu menjadi sangat penting di tahun 2026 ini. Mengapa? Kalau kita melihat atau membaca atau mendengar berita begitu, banyak sekali keluarga-keluarga Kristen yang harus diselamatkan. Kita berpikir bahwa kekerasan dalam rumah tangga hanya terjadi di luar keluarga Kristen. Tetapi beberapa bulan yang lalu kita sangat dikejutkan. Mohon maaf, ada seorang hamba Tuhan di Jawa Timur dan itu sangat viral Bapak Ibu. Ternyata setelah 20 tahun kehidupannya baru terungkap bagaimana dia memperlakukan istri dan anak-anaknya. Dan akhirnya mohon maaf keluarga ini berpisah, berantakan. Hamba Tuhan setiap minggu ada di mimbar. Artinya bahwa menjadi seorang Kristen bukan hanya sebatas agama, tetapi menjadi seorang Kristen
adalah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat kehidupan kita fokus dengan Tuhan, maka hal-hal seperti itu tentu tidak akan terjadi. Kemudian kita melihat bagaimana beberapa public figure yang mengaku beragama Kristen sanggup meninggalkan Tuhan. Dan dengan bangga berkata, oh saya sudah mendapatkan hidayah. Dan tema Natal yang diambil oleh PGI adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Saya sama Bapak pada saat PGI men-share tentang tema Natal di 2025 adalah menyelamatkan keluarga. Kami angkat tangan Bapak Ibu. Mengapa? Karena kami diselamatkan Tuhan. Keluarga kami diselamatkan Tuhan di 2025 sehingga kami boleh ada sampai kami ada hari ini. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini boleh ada dan keluarga Bapak Ibu diselamatkan Tuhan, berarti Bapak Ibu harus bersaksi, harus punya tugas dan kewajiban untuk juga menyelamatkan keluarga-keluarga yang lain. Dengan cara apa? Ambil waktu, bawa dalam doa. Bu, keluarga saya di ujung tanduk, tapi pada saat kita berkomitmen, Tuhan pakai saya Tuhan, untuk saya boleh menjadi saluran berkat-Mu. Sekalipun gunung masalah saya ada, pakai saya Tuhan, untuk saya boleh menjadi saluran keselamatan. Dan pada saat kita berkomitmen itu, yakin dan percaya, kalau kita namanya saluran, berarti berkat itu juga akan mengalir dalam kehidupan kita. Artinya bahwa pemulihan dalam keluarga juga akan mengalir dalam kehidupan kita. Tapi Bu, orang lain diselamatkan lebih dulu. Kok saya udah doain dia, saya nggak diselamatkan, orang lain yang saya doakan lebih dulu diselamatkan. Tetap saya mau berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti itu Bapak Ibu. Saya punya keluarga Bapak Ibu. Kakak saya waktu itu sedang dalam posisi puncak di dalam karirnya. Dia punya program tentang sumber daya manusia waktu itu dan program itu akan dibeli oleh salah satu provinsi Bapak Ibu. Hari itu hari Rabu Bapak Ibu, kakak saya sedang mempersiapkan karena hari Kamis harus presentasi di depan seluruh pejabat di provinsi. Dia lembur Bapak Ibu. Menurut kesaksian dari beberapa temannya, 1 minggu sebelum dia berpulang, dia itu menyanyikan lagu ini. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang kudus, dan menikmati semua keindahan-Mu. Dia nyanyi itu Bapak Ibu. Jam 9 malam kami dikagetkan dia mengalami serangan jantung Bapak Ibu. Ayah saya meninggal, saya masih kecil juga karena jantung Bapak Ibu. Dan di tengah serangan itu dia ambil salib yang ada di samping mejanya, meja kerjanya dia bawa. Dan salib itu yang dia bawa waktu sampai ditutup peti Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Di tengah peristiwa itu kami baru tahu Bapak Ibu, bahwa kakak kami sedang menjalin hubungan dengan perempuan lain di lain istrinya. Masih chat-chatan Bapak Ibu. Dari situ saya belajar, Tuhan punya cara untuk menyelamatkan hidup kita.
Sepertinya kok Tuhan gak adil ya. Tapi dari situ saya melihat kakak saya ini melayani gereja luar biasa Bapak Ibu. Sebelum dia sampai jatuh terpuruk. Dan ternyata 1 minggu itu sebelum peristiwa itu, dia datang ke gereja, dia pengakuan dosa di sana. Dia ingin hidupnya dipulihkan. Dan saya tahu Tuhan Yesus lebih sayang dia. Secara kedagingan kita sakit, ditinggalkan. Tapi akhirnya saya temuin kakak ipar saya Bapak Ibu. Saya temuin anaknya. Dan mereka bisa menerima rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Sakit memang, tetapi itu cara Tuhan untuk menyelamatkan jiwa dan rohnya. Dari 2 kesaksian ini, kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan masuk di tahun 2026. Kalau Tuhan ingatkan apa dosa kita hari ini, segera ambil keputusan, jangan tunda. Tinggalkan kehidupan lamamu, berbalik dan fokus pada Yesus. Dan berkata, mumpung ini masih di awal tahun Bapak Ibu, Tuhan ampuni aku. Pakai seluruh kehidupanku, pakai sisa umurku untuk aku menjadi teman sekerjamu. Dan pakai hidupku sebagai alat heran di tanganmu. Slide berikutnya deh. Next. Ya. Mengapa pengakuan dosa pertobatan itu menjadi penting untuk pribadi lepas pribadi? Karena sebuah keluarga Kristen adalah persekutuan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, terdiri dari ayah, ibu, anak yang percaya pada Yesus, berjalan bersama Yesus, fokus kepada Yesus, dan hidupnya harusnya menjadi surat terbuka bagi banyak orang di sekeliling kita untuk boleh mengenal pribadi Yesus melalui kehidupan pribadi dan melalui kehidupan keluarga. Pada saat satu keluarga, semua keluarga saya yakin dan percaya, setiap kita pasti punya pergumulannya masing-masing selama kita masih hidup. Tetapi yang Tuhan mau bahwa di dalam keluarga itu bagaimana harus menjadi surat terbuka. Sekalipun ada pergumulan, kita tetap fokus memandang Yesus. Pada saat kita fokus memandang Yesus, reaksi kita kepada pergumulan itu pasti akan berbeda. Pasti itu. Seseorang yang hidup di dalam Tuhan, hari ini setiap kita di ruangan ini termasuk Mas Priyo dan saya, kita punya banyak pergumulan Bapak Ibu. Tapi mengapa kita bisa kuat pada saat BL? Mari kita berdiri, angkat tangan, kita mengangkat tangan. Saya sempat tengok ke belakang, semua mata tutup mata. Beberapa jemaat ada yang meneteskan air mata. Semua punya pergumulan. Tetapi perhatikan keadaanmu hari ini. Kita masih bisa berkomitmen, Tuhan aku hari ini akan beribadah. Saya yakin dan percaya, bukan hanya karena Pak Gembala dan Bu Gembala. Tidak. Tapi jemaat yakin dan percaya dan mengemari firman Tuhan. Bahwa di dalam ibadah itu mengandung kekuatan untuk hari ini dan janji di masa depan kita. Itu ibadah kekristenan kita. Sehingga jemaat mengambil keputusan untuk saya datang beribadah. Tadi saya berangkat dari Jakarta, itu hujan Bapak Ibu. Sampai di Bogor juga hujan. Kemudian tadi ada satu bapak yang ngobrol dengan kami, wah hujan terus nih Bu. Kita bisa ambil keputusan gini, Pak Gembala pasti maklum deh orang hujan kok. Kalau nggak datang hari ini nggak apa-apa, absen. Tapi mengapa Bapak Ibu ambil keputusan saya harus datang ibadah? Karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu membutuhkan Tuhan dalam hidup pribadi lepas pribadi. Pasti itu. Kalau merasa hidupnya aku nggak butuh deh, bisa aja tarik selimut, bas apa Gembala. Maaf ya Pak, kurang enak badan. Bukan kurang enak badan, mungkin kitanya lagi males Bapak Ibu. Lebih enak di rumah katanya. Tapi salah Bapak Ibu. Pada saat tadi puji-pujian
Dari mulai lagu awal yang dipilih oleh tim musik dan tim pelayan altar, puji-pujiannya mengingatkan kita untuk kita bersyukur. Dari awal sampai menjelang firman, puji-pujiannya mengingatkan untuk kita bersyukur. Artinya apa? Nanti Bapak Ibu kita akan buka bagaimana Bapak Ibu punya tugas dan tanggung jawab di dalam tahun 2026. Jadi keluarga Kristen adalah keluarga yang diberkati dulu Bapak Ibu. Yang diberkati dulu. Oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Melalui siapa? Melalui otoritas Bapak Gembala. Diberkati dulu dan baru Tuhan berfirman, beranak cuculah dan menguasai seluruh ciptaan Tuhan. Menguasai artinya kalau di dalam pengertian Alkitab, menguasai artinya ada mengolah dengan bijaksana Bapak Ibu. Artinya apa? Kita tidak bisa kata menguasai kemudian menghancurkan dan membuat semuanya menjadi tidak baik-baik. Tidak. Pada saat Tuhan menciptakan bumi itu semuanya baik. Makanya tadi ada pujian, semua baik. Tidak ada yang Tuhan ciptakan tidak baik, semuanya baik. Jadi buat jemaat di tempat ini, apapun profesi Bapak Ibu hari ini, mungkin ada yang SMP, mungkin masih di sekolah minggu. Nanti mungkin titip pesan untuk guru-guru sekolah minggu. Anak-anak kita punya tanggung jawab sebagai seorang Kristen. Nah itu sebenarnya materinya Bapak, nyambung sebetulnya. Tanggung jawab sebagai seorang Kristen. Tanamkan itu pada anak-anak kita, supaya anak-anak kita bisa fokus melihat kepada pribadi Yesus. Next day. Bapak Ibu mau khotbahnya yang panjang atau yang lama? Sama ya kayaknya ya. Saya nanya Mas Agus dulu, kakak saya. Mas Agus mana ya? Oke, mau yang panjang atau yang lama? Dia pengennya ikan sepat, ikan gabus Pak. Makin cepat makin bagus. Oke. Keluarga Kristen yang diharapkan adalah keluarga Kristen yang berpusat kepada Kristus. Apapun keputusan suami, apapun keputusan istri, apapun yang dipikirkan anak-anak harus fokusnya kepada Kristus. Fokusnya. Saya pernah saksikan di sini tentang seorang anak yang pecandu narkoba. Waktu saya tawarin untuk melayani di altar, dia bilang apa? Saya tanya Tuhan Yesus dulu. Artinya seluruh keputusan kehidupan kita harus fokus kepada Kristus. Oh Bu, nanti dibilang sok rohani. Kemarin Bapak Gembala dan Ibu Gembala, waktu kami ada di Ambon, saya bilang begini, bahasa paling populer untuk anak muda saat ini memperhalus kata anjing apa coba? Anjir, anjit, apalagi? Anjay. Buat anak-anak muda di tempat ini, saya sudah dari Ambon, kami pergi ke KR Ratu, itu 1.800-an anak. Kemudian ke Kalimantan, untuk anak mudanya, kanan kiri katakan, jangan katakan itu lagi. Jangan katakan itu lagi. Di gereja di Semarang saya sampaikan di beberapa gereja, jangan katakan itu. Dan luar biasanya Bapak Ibu, beberapa pengerja di gereja bilang begini, sekarang kalau ada yang mau kelepasan nih mulutnya mau jangan ikuti apa yang dunia tawarkan. Bu, enggak gaul. Kayaknya kurang keren, kita kan Gen Z. Katanya gitu. Justru anak muda harus menggenapi firman Tuhan. Jangan ada seorang pun, jangan ada yang seorang pun loh ya, menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi jadilah teladan di dalam perkataanmu, di dalam perilakumu, di dalam kesetiaanmu, dan di dalam kesucianmu. Itu firman Bapak Ibu. Dan anak-anak muda harus menggenapi itu. Saya mohon maaf Pak Gembala, sebetulnya saya tidak boleh khotbah sampai 3 bulan Bapak Ibu. Terima kasih.
Karena sejak dari Ambon, pada saat ngomong pakai mic itu aman. Nah, pada saat altar call kan tidak mungkin permasalahan seseorang saya pakai mic kan. Orang ribuan. Jadi akhirnya saya ngomongnya di tengah kekencangan tanpa mic, cuman pribadi dan itu banyak Bapak Ibu. Di situ suara saya mulai kena dan dokter bilang sudah kena pita suara. Tapi tugas pelayanan dari Desember sampai Maret besok full. Saya hanya bilang Tuhan, pulihkan Tuhan. Semua teman-teman ngirim obat semua ini. Dan semua saya minum Pak Gembala. Karena yang ngasih diminum, cepat diminum di depan. Gak enak kan gak diminum ya. Saya pikir waduh ini campur-campur. Tapi sudahlah, Dia Yesus yang menyembuhkan. Amin Bapak Ibu. Dan puji Tuhan, saya bisa menyampaikan masih ada suara hari ini. Yang kemarin-kemarin hilang sama sekali. Tidak bisa berkata-kata. Tapi kita punya Yesus yang baik. Yang dahsyat dalam hidup kita. Yang kedua, keluarga Kristen diharapkan yang saling mengasihi, menghargai, dan menghormati. Ini terkait dengan tugas dari masing-masing. Keluarga Kristen, keluarga yang memahami perannya. Bayangkan Bapak Ibu, Alkitab itu lengkap loh Bapak Ibu. Mau masalah apa aja, ada. Masalahnya Bapak Ibu apa? Ada. Bu, memang ada? Iya. Tugas suami, peran suami harus seperti apa? Ada. Istri harus bagaimana? Ada. Anak harus bagaimana? Ada. Bagaimana seorang hamba? Ada Bapak Ibu. Jadi apapun pergumulan Bapak Ibu hari ini, Dia firman yang hidup Bapak Ibu. Dia firman yang hidup. Renungkan firman ini Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu sedang berbicara dengan Tuhan Bapak Ibu. Keluarga Kristen yang diharapkan yang keempat adalah keluarga Kristen yang menjadi berkat bagi sesama. Next day. Next. Ya. Kondisi beberapa, mengapa saya memakai kata beberapa? Karena ada juga keluarga Kristen yang baik-baik saja. Tetapi konteks baik-baik saja tetap ada pergumulan Bapak Ibu. Yang pertama, mulai banyak nih keluarga Kristen yang ada selingkuh Bapak Ibu. Dan bercerai. Saya boleh tanya Bapak Ibu. Ada enggak pemimpin kita yang Kristen bercerai dan nikah lagi? Ada. Mungkin beberapa tahun lalu sempat jadi idolanya jemaat. Untung saya tidak mengidolakan. Kakak saya dulu idola banget. Kemanapun dia pergi dia ikutin. Pakai seragam kotak-kotak dia ikutin. Begitu masuk penjara. Dan kemudian dia melakukan bercerai dengan istrinya. Kakak saya langsung lepas semuanya. Saya bilang jangan pernah mengidolakan manusia. Pasti akan mengecewakan. Tapi idolakan Tuhan. Seseorang yang dikatakan hebat pada saat dia tidak setia di dalam perkawinannya, apalagi dia orang Kristen, saya mau bilang dia bukan orang hebat. Mungkin ilmunya banyak, tapi seseorang yang sudah tidak setia dengan pasangannya dan dia Kristen, berarti dia tidak hebat. Seseorang boleh berilmu tinggi, boleh punya pengalaman luar biasa, tetapi dalam hal kesetiaan tidak bicara soal engkau bergelar apa, jabatanmu apa. Karena kesetiaan adalah produk surga yang diberikan bagi setiap kita. Melalui apa? Melalui berkat Tuhan. Yang Tuhan pakai adalah para gembala di gereja. Jadi doakan juga para gembala-gembala. Ambil waktu di saat teduh jemaat. Terus doakan Bapak Gembala, Ibu Gembala. Dan keluarganya Bapak Ibu. Karena menjadi gembala bukan perkara mudah Bapak Ibu. Bukan perkara mudah. Dan itu adalah satu tugas yang Tuhan berikan. Untuk mengembalakan domba-domba termasuk saya Bapak Ibu. Untuk boleh mengenal pribadi Yesus itu bukan perkara mudah. Dan apa yang dihadapi oleh beberapa keluarga Kristen saat ini? Ada yang terlibat judi. Ada satu bapak gembala
dia memang sudah kaya secara materi Bapak Ibu. Di garasinya itu waktu itu semua mobil ada, mobil mewah nih. Kemudian anak keduanya mulai bertumbuh dan bergaul dengan lingkungan yang tidak benar. Terlibat yang namanya judi online. Dia tadinya main gitar di gereja. Kemudian dia mulai hutang ke bandarnya Bapak Ibu. Hutangnya bukan 500.000, bukan 1 juta, tapi 100 juta sekali tagihan. Bapaknya bayar karena ancamannya dilaporkan ke polisi. 1 minggu kemudian naik 200 juta. Bapaknya mulai jual mobil. Terus sampai sekarang Bapak Gembala tinggal di rumah kontrakan. Dari rumah yang begitu mewahnya. Tinggal di kontrakan dengan 2 kamar, 1 kamar mandi, ada dapur dan tidak ada mobil Bapak. Dari mobil yang segitu banyaknya. Dan anaknya tetap main judi. Saya bilang, Pak, belajar dari Imam Eli. Saya enggak tega Bu mau negur anak karena itu anak laki satu-satunya. Mau anak laki-laki, mau anak perempuan, kalau salah tetap kita orang tua harus tegas. Nanti ada fungsi dan peran ayah dan ibu. Kalau kita rasa kasih saja, Tuhan kita juga penuh kasih. Sangat berharga loh kita di hadapan Tuhan. Sampai Tuhan menganugerahkan anaknya yang tunggal. Bukan Tuhan di sini untuk enak-enak nih. Untuk memanggul salib, memikul salib, jalan Via Dolorosa, dia lalui itu dan disalibkan karena dosa Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan Tuhan berkata, sudah selesai. Tapi banyak orang Kristen yang tidak mau selesai dalam pergumulannya. Pergumulan ada 2, yang memang Tuhan izinkan atau yang itu semua karena kesalahan kita. Pada saat kita tidak mau diselamatkan dan kita tetap berjalan di dalam dosa, kita sedang tidak maju, tapi mundur ke dalam kebinasaan. Dan itu menjadi beban berat bagi Pak Gembala. Bagaimana saya mau berkhotbah Bu, sementara saya nggak sanggup ngurus anak saya. Atau gereja ini saya lepas saja. Saya sempat merenung Bapak Ibu. Saya hanya berdoa begini, Tuhan beri saya hikmat untuk menguatkan Pak Gembala. Untuk menguatkan Ibu Gembala. Dan saya bilang begini, Bapak, pada saat Bapak ditabiskan menjadi seorang gembala, Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Dan Pak Gembala, kenapa Tuhan tidak tolong saya? Gembala juga manusia Bapak Ibu. Perlu topangan doa. Saya bilang, ini proses dari Tuhan untuk Pak Gembala. Tugas Pak Gembala adalah memberikan didikan sebagai seorang ayah di dunia ini kepada anak laki-lakinya. Apakah saya harus tegas? Ya. Karena Imam Eli pada saat tidak menegur anak-anaknya, Tuhan juga marah loh. Dan dia sampaikan kepada Samuel, aku akan menghukum Imam Eli dan anak-anaknya. Artinya bahwa pada saat keluarga tidak melakukan perannya, pasti apapun alasannya, semua orang pasti mengasihi anak-anaknya. Tapi pada saat kita tidak tegas dalam dia melakukan kesalahan, sejujurnya dia sedang menjerumuskan anaknya. Dan anaknya terus nih bermain judi, terus. Saya hanya bilang, Pak, laporkan polisi. Kan Mas Fred waktu itu masih di Papua. Tapi Bu nanti di penjara begini. Dia masih kan ada lapas untuk anak-anak. Kita bisa bantu monitor, saya bilang begitu. Dia di lapas diapain? Tetap dia tidak mau dan dia sampai yang titik paling nol. Tapi saya luar biasa pada jemaatnya. Jemaatnya tahu masalah itu dan terus menopang Pak Gembala di dalam doa. Dan beliau terus ada di dalam gereja melayani jemaat dengan segala pergumulannya. Pada saat Pak Gembala jujur Bapak Ibu, jemaat semua menangis. Artinya apa?
pada saat kita terbuka hati, beban itu kita taruh. Dan jemaat menjadi tiang doa bagi pelayanan gembalanya. Dan sungguh luar biasanya Bapak Ibu, baru tanggal 28 Desember kemarin beliau WhatsApp saya. Ibu, anak saya masuk gereja setelah hampir 5 tahun terlibat judi online. Dan sungguh luar biasanya, pas masuk gereja dia langsung pegang gitar. Gitar apa bass ya? Pokoknya salah satu alat itu antara gitar sama bass. Dan dia menangis, dia main itu sambil menangis. Dipeluk ayahnya dan dia bilang, aku mau kembali pada Yesus. Mungkin pada saat 5 tahun lalu kami berdoa bersama-sama bergandeng tangan. Sepertinya kok Tuhan gak dengar doa kita. Kita gak bisa seret anak kita, ayo masuk gereja. Karena gereja gak menyelamatkan. Tetapi yang menyelamatkan adalah iman percaya kita kepada Yesus. Dan pada saat anak itu dengan ketetapan hatinya sendiri masuk ke gereja di tengah semua orang tidak ada. Dan dia ambil alat musiknya, dia mainkan dengan air mata. Air matanya ditampung di kirbatnya Tuhan. Tuhan sanggup mengubah kehidupannya. Saya belum tahu kesaksiannya apa yang membuat dia kembali. Semoga nanti Pak Gembala itu juga telepon saya lagi menceritakan, menyaksikan apa yang membuat titik balik anaknya untuk dia masuk di dalam gereja. Dan saya yakin kesaksian itu juga pasti menguatkan saya pribadi. Keluarga Kristen harus menjadi berkat bagi banyak orang. Next day, masih itu, jangan berubah lagi. Ada yang terlibat LGBT dan narkoba, banyak. Kemarin beberapa di Jakarta, 2 kali ada penggerebekan Bapak Ibu. Dan itu viral. Yang membuat kita terkejut. Yang LGBT itu ada yang pakai kalung salib. Ada yang pakai anting salib. Kekristenan tidak bicara seberapa besar kalung salib yang kau pakai. Seberapa mahal anting salib yang kau beli. Bu, enggak boleh pakai, boleh pakai. Tapi pada saat kau mengenakan itu harus diubahkan lebih dahulu. Supaya identitas kekristenanmu dilihat orang benar dia anak Tuhan. Tapi pada saat kau digerebek di tengah LGBT dan kau pakai kalung salib dan terlihat semua orang, kau sedang mempermalukan Tuhan Bapak Ibu. Terlalu mahal darahmu Yesus. Darah yang mahal itu menebus Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau kita hanya main-main beli di toko perhiasan, kemudian kita pakai salib dan hidup kita tidak berubah. Pada saat Yesus disalibkan ada 3 salib Bapak Ibu. Benar? Alkitab mencatat ada 3 dan Yesus disalib di antara. Berarti Yesus di tengah-tengah. Yang satu bilang, kalau kau anak Allah, selamatkan. Tapi yang satu, kita ini layak disalib. Kalau dia tidak. Kemudian dia melanjutkan, Yesus ingat aku ya. Dan Yesus langsung menjawab, hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kalau engkau bisa terlibat LGBT dengan kalung salibmu, pertanyaannya sekarang, kalung salib mana yang kau pakai hari ini? Salib yang mencemooh Tuhan, salib yang penuh dengan pertobatan, atau salib Kristus yang penuh dengan kemenangan. Harus jelas Bapak Ibu. Pada saat kita mengenakan salib itu, harus salib Kristus yang membawa kepada kemenangan. Bukan salib yang mencemooh Tuhan. Ada 3 salib Bapak Ibu. Dan pada saat kita tetap dengan LGBT dan kita mengalungkan salib, kita harus benar-benar tahu. Kalau perlu, enggak perlu pakai salib Bapak. Tapi hatimu lebih diutamakan untuk diubahkan oleh Tuhan. Banyak enggak orang-orang Kristen yang LGBT?
80% yang ditangkap semua beragama Kristen dan Katolik. Pertanyaannya, gereja ada di mana? Bagaimana dengan jemaat Tuhan? Jadi 2026 bukan kita mau santai-santai, Bapak. Ada satu tugas jemaat yang luar biasa, menjadi pendoa bagi anak-anak yang terhilang. Iblis itu seperti singa mengaum, dia cari nih. Siapa yang bisa diterkam, dan itu bisa orang-orang Kristen. Mengapa banyak orang Kristen bercerai? Mengapa sekarang banyak orang Kristen muncul di medsos meninggalkan Tuhan dan bangga, Bapak Ibu? Mengapa juga banyak narkoba orang-orang Kristen dengan nama-nama semua yang ada di Alkitab, Bapak Ibu? Karena cara-cara iblis untuk menghancurkan anak-anak Tuhan tidak melihat kemuliaan Tuhan nyata. Dihancurkan dari mana? Dari keluarga. Next day. Mengapa keluarga Kristen harus diselamatkan? Saya memakai kata harus, Bapak Ibu. Mengapa keluarga Kristen harus diselamatkan? Next day. Karena terbentuknya sebuah keluarga Kristen itu adalah inisiatifnya Tuhan. Bukan mau-maunya Bapak Ibu. Pak Gembala berpasangan dengan Ibu Gembala, benar itu pilihan Pak Gembala. Tapi pada saat diberkati, inisiatifnya Tuhan. Pada saat Tuhan menciptakan manusia, maka Tuhan berkata apa? Memberkati mereka. Tidak baik manusia itu seorang diri. Dia harus punya teman yang sepadan. Kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian, Tuhan ciptakan semua makhluk hidup. Tapi Adam melihat kok enggak sepadan ya. Dan pada saat Adam tidur, Tuhan mengambil apa? Tulang rusuknya Adam. Kemudian menutupnya dengan daging. Dan menjadikan dia seorang ciptaan yang baru ditempatkan di sampingnya Adam. Bapak Ibu harus merenungkan kitab Kejadian ini. Dan pada saat Adam bangun, Adam bilang apa? Dialah perempuan. Mengapa seorang wanita disebut perempuan? Dalam Alkitab tercatat, karena dia diambil dari bagiannya laki-laki. Jadi kalau seorang suami istri saling menyakiti, sebetulnya kalau suami menyakiti istri, dia sedang menyakiti bagian dari tubuhnya. Dan kalau seorang istri menyakiti suami, dia sedang menyakiti pokok dari kehidupannya. Jadi tidak ada suami istri merasa harus begini, oh kamu ini, oh enggak. Mengapa Tuhan Alkitab jelas loh, menempatkan perempuan itu di sampingnya Adam. Enggak di bawahnya Adam, enggak di atasnya Adam. Karena sepadan. Kalau di bawah berarti bisa diinjak-injak. Kalau di atas perempuan bisa memerintah dengan seenaknya. Tapi di sampingnya supaya kehidupan suami istri menjadi teman yang sepadan. Next day. Mengapa keluarga Kristen harus diselamatkan Allah? Karena Tuhan rindu setelah memberkati kemudian memerintahkan untuk beranak cucu. Tuhan rindu. Orang tua punya tanggung jawab membina keluarga itu. Keluarga adalah institusi pertama, sekolah pertama bagi semua kita. Untuk kita boleh mengenal pribadi Tuhan sebelum anak-anak masuk sekolah minggu, sebelum anak-anak masuk ke sekolah formal. Lembaga pendidikan pertama untuk anak-anak boleh mengenal Yesus adalah keluarga. Disitulah anak-anak merasakan kasih pertama kali dari keluarga. Makanya mengapa Tuhan rindu untuk keluarga-keluarga itu dipulihkan. Karena apa? Karena Tuhan tidak mau nih apa yang sudah diciptakannya menjadi hancur. Kalau Tuhan punya inisiatif membentuk sebuah keluarga dan keluarganya itu mau hancur, saya yakin dan percaya karena Tuhan yang punya inisiatif, maka Tuhan bertanggung jawab untuk mau memulihkan. Kalau Bapak Ibu menciptakan apa ya, dekorasi lah misalnya, kemudian dekorasinya itu mau rusak, saya yakin Bapak Ibu ingin memperbaiki itu.
Demikianlah dengan Tuhan kita. Begitu dilihatnya, banyak keluarga-keluarga Kristen yang mau hancur. Tuhan rindu, Tuhan berinisiatif untuk memulihkan kita. Mengapa keluarga Kristen harus diselamatkan Allah yang ketiga? Karena keluarga Kristen harus saling melengkapi. Kalau keluarga Kristen itu ayahnya kemana, ibunya kemana, anaknya kemana, bagaimana bisa saling melengkapi? Di dalam sebuah keluarga, suami harus saling memperlengkapi dengan istri. Begitu pula sebaliknya. Dan pasangan suami istri harus saling melengkapi untuk apa? Membina anak-anaknya. Tugas itu tidak bisa dipisah-pisahkan Bapak Ibu. Tugas itu harus menjadi satu unity. Karena sudah dipersatukan oleh Tuhan. Next day. Bagaimana Allah menyelamatkan keluarga? Allah menghadirkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang lahir di tengah keluarga kudus. Tadi kita membaca pembacaan firman Tuhan. Yusuf dikatakan orang yang tulus hati. Hidupnya baik-baik saja. Tapi begitu tahu bahwa tunangannya hamil dan bukan Yusuf yang menghamili. Bapak Ibu bisa membayangkan apa yang dialami Yusuf. Dan Alkitab menyatakan Yusuf galau. Intinya begitu. Dan dia punya pemikiran akan menceraikan Maria diam-diam supaya juga nama istrinya tetap baik. Tapi Tuhan rindu bahwa kelahiran Kristus ada di dalam sebuah keluarga. Pada saat saya merenungkan itu, betapa pentingnya arti sebuah keluarga. Sampai seorang Yusuf di dalam mimpi diperlihatkan diberi tugas. Jangan takut Yusuf. Dia hamil dari Roh Kudus. Dan dia adalah seorang Yesus yang akan menyelamatkan. Beri nama dia Yesus. Yusuf bisa begini, itu cuma mimpi, bisa. Tapi Yusuf sudah masuk di dalam rancangan keselamatan Tuhan. Dia harus ada di dalam bagian karya keselamatan itu. Dan Yusuf mengambil keputusan, aku akan ambil Maria sebagai istri. Bukan perkara mudah. Banyak anak-anak muda sekarang yang jelas mohon maaf. Yang jelas melakukan hal yang tidak baik kepada pacarnya bisa ditinggalkan. Bisa juga pergi sama orang lain. Melakukan lagi, tinggalkan lagi. Yusuf tidak melakukan itu. Punya alasan yang bisa diterima kalau dia ninggalin. Tapi Yusuf orang yang taat. Mengambil satu tugas yang tidak mudah. Dan pasti orang bisa mencibir dia Bapak Ibu. Tapi dia ambil bagian itu. Tapi kalau Tuhan sudah mengutus kita, dia pribadi yang bertanggung jawab atas hidup kita. Pada saat komitmen untuk mengambil Maria sebagai istrinya dan bayi Yesus ada di dalam kandungan itu. Bayangkan. Kalau kita merenungkan Alkitab betapa kehidupan yang tidak mudah harus mereka lalui. Tidak mudah. Artinya Tuhan sudah memberikan satu teladan bahwa menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu bukan perkara mudah. Jadi buat anak-anak, kalau engkau hari ini marah dengan orang tuamu, hari ini ambil keputusan, Tuhan ampuni aku. Karena peran seorang ayah dan peran seorang ibu bukan perkara mudah. Yesus lahir di tengah-tengah keluarga kudus. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf setia memberikan nama Yesus. Bayangkan.
Figur seorang bapa yang mengambil keputusan karena perintah Tuhan harus melekat pada seluruh bapak-bapak yang pernikahannya diberkati secara Kristen. Jadi apapun yang sudah Tuhan perintahkan kepada kaum bapa harus dikerjakan, Bapak Ibu. Makanya mengapa tadi di awal seluruh keputusan di dalam keluarga baik suami mau istri tetap fokus pada Yesus. Hari ini Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu mau merenungkan firman ini di dalam Lukas 2 ayat 11 pada bulan Maret. Tetap firmannya berkata hari ini. Di bulan April tetap hari ini. Paskah dibaca lagi tetap firmannya berkata hari ini telah lahir bagimu. Artinya bahwa kelahiran Yesus tidak dibatasi di bulan Desember. Cukup diperingati di bulan Desember, tidak. Peristiwa Natal dan peristiwa kebangkitan Tuhan harus menjadi satu yang tidak bisa terputus di dalam kehidupan kekristenan kita hari lepas hari. Tidak bisa putus. Perenungan tentang Natal dan Paskah harus menjadi bagian yang harus direnungkan oleh seluruh keluarga Kristen hari lepas hari, terutama di saat teduhnya. Maka kita akan tahu tugas dan fungsinya. Next day. Bukti bahwa kehadiran Yesus paling tidak, saya mencatat dari dua perikop bacaan. Yang pertama saya mau tanya, mujizat Tuhan yang pertama, ada yang tahu apa? Mengubah air menjadi anggur. Itu mujizat pertama Tuhan. Alkitab mencatat itu yang pertama. Kalau kita merenungkan Bapak Ibu hari-hari ini, mungkin akan lebih viral kalau Lazarus yang dibangkitkan. Membangkitkan orang mati mungkin lebih viral daripada mengubah air jadi anggur. Tapi mengapa peristiwa mengubah air menjadi anggur menjadi yang pertama sebagai tanda-tandanya Tuhan menyatakan kemuliaannya? Yang diselamatkan adalah sebuah peristiwa pernikahan. Air melambangkan tentang baptisan berarti pertobatan dan anggur melambangkan tentang darah Kristus berarti karya penebusan. Sebuah keluarga harus diwarnai hari lepas hari dengan nilai-nilai pertobatan dan karena darah Kristus maka keluarga kita boleh ada sampai hari ini. Betapa penting arti keluarga di dalam kehidupan kekristenan. Karena kalau masing-masing keluarga itu kokoh, saya yakin gereja Tuhan juga kokoh Bapak Ibu. Yang kedua peristiwa Sakyus, walaupun banyak sekali kehadiran Tuhan di dalam keluarga. Pada saat Sakyus jujur di hadapan Tuhan, Sakyus yang naik pohon ya, jujur di hadapan Tuhan tentang dosanya. Tuhan gak bilang, tunggu dulu Sakyus, aku lihat hidupmu dulu ya seminggu baru aku kasih keselamatan. Oh enggak. Dalam hal keselamatan Tuhan langsung Bapak Ibu. Begitu Sakyus jujur di hadapan Tuhan, firman Tuhan bilang, hari ini terjadi keselamatan pada rumah ini. Satu orang kepala keluarga bertobat, seisi rumah diselamatkan. Sakyus jujur loh sebagai kepala keluarga. Dan Yesus berkata, hari ini terjadi keselamatan pada rumah ini. Bayangkan Bapak Ibu, kalau di saat teduh kita setiap malam, kita bergandeng tangan suami dan istri. Bu, anak saya ada di luar kota. Anak saya ada di Jogja Bapak Ibu. Ada di Jogja anak saya. Kita pakai video call untuk berdoa bangun mesbah keluarga. Oke lanjut deh. Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita kerjakan? Boleh next deh. Lanjut. Ya. Masing-masing anggota keluarga harus mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan dengan cuma-cuma. Dan harus kita kerjakan dengan takut dan gentar akan Dia. Kalau masing-masing anggota keluarga mengerjakan ini, saya yakin dan percaya tidak ada perselingkuhan. Apalagi perceraian.
tidak ada yang LGBT, tidak ada yang narkoba. Karena apa? Masing-masing anggota keluarga mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Dengan cara apa? Ambil mesbah keluarga, doa, renungkan firman. Apa yang sudah diberikan Pak Gembala di mimbar ini, kerjakan Bapak Ibu. Next day. Oke, lanjut. Masing-masing keluarga harus menjaga hubungan antar anggota keluarga. Dengan cara apa? Bangun mesbah Bapak Ibu. Sekalipun anak-anak kita tidak satu rumah dengan kita, pakai media video call untuk melakukan itu. Jalin hubungan. Ku terhubung denganmu. Terhubung. Pikiran kita terhubung, hati kita terhubung, perkataan kita terhubung, perbuatan kita terhubung. Kalau itu dilakukan oleh suami, istri, dan anak-anak, yakin dan percaya, keluarga kita akan mengalami yang namanya keselamatan dan pemulihan. Next day. Tugas ayah, tugas ibu, dan bagaimana anak harus bersikap, nanti itu bisa di-share. Lanjut. Next. Keluarga Kristen harus berjalan dalam kasih Tuhan Yesus. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saya akan mau izin mengutip apa yang disampaikan oleh Pastor John Bone, karena kami sering KKR dengan pastor Katolik namanya Pastor John Bone. Saya waktu itu membahas tentang pelayanan agak nada tinggi dengan Mas Priyo. Kemudian Pastor John Bone ini, Tanti, kalau pastor Katolik kan mohon maaf tidak menikah ya, hidup membiara. Kalian nih suami istri, kalau mau marah siapa yang duluan ngomong, misalnya saya ngomong dulu, Pak gini nih, langsung Mas Priyo nyanyi, kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Kira-kira jadi marah gak Bapak Ibu? Saya tadinya, masa sih gitu? Benar, gak berapa lama ya Pak waktu itu. Saya marah sama Mas Priyo, sepele Bapak Ibu. Saya mau marah, Pak ini, tiba-tiba Mas Priyo menyanyikan lagu, kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Aku ya udah jangan, kulihat di wajah terus. Akhirnya gak jadi marah. Jadi Bapak Ibu, yang nanti mau marah siapa yang ngomongnya tinggi duluan. Kalau yang suami yang ini, kulihat di wajahmu kan gak mungkin Tuhan itu wajahnya gini kan, gak mungkin. Pasti penuh kasih kan, jadi gak jadi marah. Itu salah satu tipsnya. Next deh. Next. Lanjut. Oke. Keluarga kita harus menjadi surat terbuka, menceritakan karya Tuhan di dalam keluarga. Keluarga Kristen kalau ada pohon Natal di dalam rumah, anggap kehidupan keluarga kita itu pohon Natal yang harus dihiasi dengan kasih, dengan sukacita. Kita pasangkan yang namanya damai sejahtera, kita pasangkan yang namanya kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, terakhir penguasaan diri. Maka kehidupan keluarga kita akan menjadi pohon terang bagi orang-orang di sekitar kita. Bu, itu kan ideal banget. Dan untuk itu setiap kita diutus. Dan untuk itu bukan perkara mudah, Tuhan tahu itu. Makanya penyertaan Tuhan sempurna sampai yang hari ini. Pergumulan keluarga boleh ada, tapi pada saat kita fokus kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan cara bagaimana seorang suami harus bersikap, bagaimana istri, bagaimana anak-anak. Next day. Saya mengundang pelayan altar, boleh naikkan satu pujian. Saya rindu sekali, tadi anak-anak sekolah minggunya banyak. Saya rasa mau menangis Bapak Ibu. Saya mengajarkan untuk anak saya dan mantu saya, tolong nanti juga sampaikan, mohon izin Pak Gembala pada jemaat yang mungkin sedang hamil, Bu masih kecil gak apa-apa. Bacakan setiap malam Amsal Bapak Ibu. Saya bilang Mbak Entin, Dek Ita, sekalipun anakmu masih di kandungan, bacakan Amsal. Terus tuh bacakan, karena Amsal itu adalah didikan. Dibacakan. Karena dia sudah bisa mendengar di alam rohnya Bapak Ibu.
sehingga tiba saatnya nanti bersama keluargaku melayani Tuhan. Kita naikkan pujian jiwa. Walaupun gunung itu tak berpindah, Bapak Ibu. Mungkin masalah kita, suamiku nggak pulang-pulang di 2025. Saya diizinkan Tuhan masuk 2026, suamiku juga nggak ada. Istriku nggak berubah dengan gaya hidupnya. Anak-anakku tetap masih kacau. Pergumulan Tuhan masih ada. Tapi yang pertama, fokus pada Yesus. Bu, semua gembala, semua pendeta juga ngomong seperti itu. Kalau hari ini disampaikan lagi, artinya mengingatkan kita, sebesar apapun masalah kita hari ini, fokus pandang Yesus. Boleh tampilkan dek liriknya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Bapa di dalam surga, ini kehidupan kami Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk semua keluarga yang sedang mengalami keretakan hubungan di dalam keluarga. Keretakan antara suami dan istri, keretakan antara orang tua dan anak, keretakan antara mertua dan anak mantu. Dari tempat ini kami berdoa Tuhan, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Pulihkan hubungan kami Tuhan. Pulihkan Tuhan. Supaya hati suami kembali kepada hati istri. Dan hati anak-anak kembali kepada hati orang tuanya. Bapak, kalau hari ini hubungan suami istri baik, anak-anak baik, tapi kami mengalami kelemahan ekonomi Tuhan. Kami mau berkata, Engkau Yesus sanggup memberi 5.000 orang makan dengan 2 ikan dan 5 roti. Kami mau berkatakan, Allahku dahsyat.
Sekalipun di 2025 kami kekurangan keuangan, bahkan untuk makan pun susah, perhatikan keadaan kita hari ini. Kami tetap masih hidup. Terima kasih Tuhan. Burung-burung di udara pun Tuhan beri makan. Terlebih kami anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen di mana anggotanya mungkin suaminya terlibat LGBT. Bahkan ada yang istrinya terlibat LGBT. Bahkan ada yang anak-anaknya terlibat LGBT. Dari tempat ini Tuhan kami berdoa. Kami hancurkan roh-roh LGBT. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, jadikan kami seluruh keluarga menjadi surat terbuka, menjadi pohon terang. Pakai kami pribadi, lepas pribadi, dan keluarga kami menjadi alat heran di tangan Tuhan. Kalau hari ini gunung persoalan masih ada di hadapan kami mau berkata kami punya Yesus yang hidup. Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Saya persilakan untuk jemaat pribadi, lepas pribadi, berserulah di dalam hati. Ucup doa pergumulan dalam keluargamu hari ini. Saya persilakan. Walaupun gunung itu berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. serahkan pergumulan itu. Sekalipun Serahkan. ku dalam lembah gelap, tak mengapa Serahkan. Berserulah di dalam hatimu. Yesus anak Daud, kasihani kami. walaupun masalahku masih Serahkan, ada, serahkan. tetap percaya rencanamu terindah. Mohon izin, Pribadi apabila Bapak Ibu ada yang datang bersama keluarga, yang bisa duduk bersebelahan antara suami, istri, dan anak-anak, boleh bergandeng tangan. Apabila datang bersama anak, letakkan tangan Bapak Ibu di atas kepala anak-anak. itu tak berpindah, tetap Haleluya, percaya haleluya. Kau yang punya kuasa. Yes. Kalau Yesus lahir di tengah-tengah keluarga kudus, Tuhan hadirlah di dalam palungan hati suami, palungan hati istri, palungan hati anak-anak kami. Sebab Natal tak akan pernah berarti tanpa kehadiran Yesus. Bawa pergumulan Bapak Ibu Saudara, pergumulan kita pribadi, lepas pribadi di hadapan Tuhan hari ini. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Gunung itu tak berpindah, tetap percaya
iman yang aku pegang. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Sungguh benar ya Tuhan, kami ucap syukur kalau kami diingatkan tentang bahwa Engkau datang untuk menyelamatkan keluarga, betapa pentingnya keluarga kami ya Tuhan, baik pasangan kami, anak-anak kami, orang tua kami ya Tuhan. Tuhan tolong kami ya Tuhan, agar kami menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan, keluarga yang memuliakan Tuhan. Kalau hari ini sekali lagi ya Tuhan, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga, Tuhan pulihkan, Tuhan damaikan ya Bapa. Kami percaya ketika keluarga dipulihkan, gereja pasti diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk hamba-Mu yang Kau sudah kirimkan untuk menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan. Kau tahu tema tahun ini bagi gereja-Mu ya Tuhan, untuk kami dimuridkan dan memuridkan. Biarlah itu kami mulai di dalam keluarga kami ya Tuhan. Kami memuridkan pasangan kami memuridkan anak-anak kami ya Tuhan. Kami minta hikmat dan pertolongan Tuhan, agar kami sungguh-sungguh ya Tuhan, terlebih dahulu sebagai orang tua mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kami ya Tuhan. Bahkan kami boleh menjadi teladan untuk keluarga kami, untuk pasangan kami, untuk anak-anak kami. Untuk kami boleh menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, hidup kudus berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah sekali lagi pemuritan terjadi di tengah keluarga gereja-Mu di tempat ini ya Bapa. Pakai hamba-Mu ya Tuhan, Ibu Tanti lebih lagi ya Tuhan, dan Pak Prio dimanapun hamba-Mu berada ya Tuhan. Tuhan pakai dengan luar biasa bagi kemuliaan-Mu. Bentengi keluarga hamba-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu, biarlah kami lakukan di dalam hidup kami. Dan tiba saatnya sebelum kami akan mengakhiri ibadah, kami akan memberikan persembahan yang terbaik ya Bapa. Tuhan berkati persembahan kami. Mari saudara, kita akan berikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Terlebih dahulu kita doakan setiap persembahan yang kita mau berikan. Biarlah persembahan ini semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, inilah persembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang memelihara hidup kami. Segala yang kami miliki semuanya berasal dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau pakai setiap rupiah ini ya Tuhan, untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Mu ya Bapa. Memperluas kerajaan-Mu melalui gereja ini ya Tuhan, sehingga nama Yesus dimuliakan dan ditinggikan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan kerelaan hati, dengan penuh sukacita ya Bapa, bahkan dengan yang terbaik. Kalau ada di antara anak-anak-Mu sedang dalam kekurangan dan kesulitan keuangan, biarlah Tuhan juga menolong, mencurahkan berkat atas anak-Mu ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan kami, haleluya, amin. Dan tiba saatnya kita akan menerima berkat Tuhan dan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Mari saudara arahkan hatimu lebih lagi kepada Tuhan. Mari fokus kepada Tuhan dan terima berkat yang dari Tuhan. Jemaat yang sangat dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, engkau sangat indah berharga di mata Tuhan. Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Tuhan datang untuk memulihkan keluarga kita. Tuhan datang untuk memberikan hidup yang kelimpahan, hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Oleh karena itu, umat yang sangat dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, kasih, kebaikan, pemulihan dari Tuhan Yesus dinyatakan berlimpah atas kehidupan kita semua. Bahkan pertolongan, penghiburan, perlindungan, kekuatan, bahkan penyertaan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa ada atas setiap kita, atas keluarga kita, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya hidupnya selalu disertai Tuhan, keluarganya disertai Tuhan. Mari semua sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, silakan saudara ambil satu sejenak. Dan bagi saudara yang rindu untuk didoakan, saudara boleh maju ke depan untuk didoakan. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Amin.